Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini dijadikan tinta dan pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena dan dedaunan-dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan mampu untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi akhiruz zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncah alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Ya, beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya kelak mendapat syafaatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang singkat tapi penuh dengan nikmat. Kalimat yang sederhana tapi penuh dengan makna. Kalimat yang simpel tapi mengandung banyak keberkahan. Ya, itulah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata kalimat Bismillahirrahmanirrahim mampu membuat kita mendapat rahmat dan kasih sayangnya Allah. Sebagai contoh atau salah satu buktinya, mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah cerita imajiner yang disampaikan oleh seorang ulama Turki, Ustadz Badi'uzzaman Said Nursi, dalam bukunya Al-Kalimat. Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi beliau. Ceritanya kurang lebih sebagai berikut. Dua pengembara yang diamanahkan oleh penguasa untuk melakukan perjalanan di padang pasir. Pengembara yang pertama adalah pengembara yang rendah hati, yang melakukan perjalanan dengan menisbatkan nama penguasa, atau melakukan perjalanan dengan mengatasnamakan penguasanya. Pengembara yang kedua adalah pengembara yang sombong, yang menolak untuk menisbatkan dirinya kepada penguasa. Kita lihat apa yang terjadi. Ketika kedua pengembara ini melewati padang pasir, setiap pengembara yang menisbatkan dirinya kepada penguasa singgah ke sebuah tenda, maka dia dihormati, dia diberi makanan, disuguhi makanan. Dan juga ketika bertemu dengan penjahat atau perampok, maka pengembara itu cukup berkata, "Aku berjalan dengan atas nama penguasa." Inilah berkat nama penguasa yang disandingnya. Dengan kalimat tersebut, perampok atau pencuri membiarkannya pergi. Berbeda dengan pengembara yang kedua. Sepanjang perjalanan, dia merasakan keresahan karena dia berjalan tanpa menisbatkan nama penguasa. Dia dikuasai dengan rasa kekhawatiran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Begitulah kurang lebih cerita imajiner yang disampaikan oleh Ustadz Badi'uzzaman Said Nursi. Penguasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengembara itu adalah kita. Padang pasir itu adalah dunia yang luas ini. Saat kita berjalan di muka bumi ini atau di alam semesta ini dengan melibatkan Allah, dengan menisbatkan Allah, dengan memulai segala sesuatu dengan menyebut basmalah, maka seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini akan bekerja sama untuk melayani kita selaku makhluk yang selalu menisbatkan Allah sebagai penguasa. Begitupun sebaliknya, ketika kita berlaku sombong dan angkuh, berjalan di muka bumi ini, berjalan di alam semesta ini, tanpa melibatkan Allah, tanpa menisbatkan Allah, tanpa menyebut nama Allah terlebih dahulu, maka alam semesta pun enggan untuk membantu kita. Begitu dahsyatnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita dalam kondisi kehausan, kita akan minum segelas air. Ketika kita minum air tersebut tanpa mengucapkan basmalah, maka itu hanya cukup melepaskan dahaga. Tapi lihatlah, ketika kita minum air tersebut dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka air tersebut yang merupakan makhluk Allah akan masuk ke dalam tubuh kita, yang akan berubah menjadi energi kita untuk melakukan sesuatu. Maka sesuatu itu akan bernilai ibadah. Karena kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu barokahnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Oleh sebab itu, hadirin semua, marilah kita istiqomah memulai segala sesuatu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan hal itu kita mampu mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Kita ambil karena Allah, kita gunakan karena Allah, dan kita kembalikan karena Allah. Sekian yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Es buah, es kopior, es kelapa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Hadanallahu ila sabilis salam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.